Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giovanni Kesmana, merupakan peserta Latsar dari CPNS Kementerian ATR BPN Angkatan Gelombang 1, Angkatan 3, Kelompok 1. Pada hari ini pembelajaran untuk hari ini dimulai dengan asinkronus, tentunya dilaksanakan sampai dengan sore hari, dan di pertengahan saya melaksanakan Zoom e-learning bersama dengan Bu Suwarni. Pembelajaran dilakukan secara menyenangkan dan diskusi antar peserta dan pemateri secara dua arah. Dan adapun hal yang saya dapati terkait dengan materi pada hari ini yang membahas mengenai berorientasi pelayanan dan akuntabel, yaitu yang pertama dari berorientasi pelayanan yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, dan melakukan perbaikan tiada henti. Dan kemudian juga untuk akuntabel, mengenai panduan perilaku atau kode etiknya juga, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, penggunaan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kemudian kita akan membahas lebih dalam sedikit mengenai berorientasi pelayanan. Bahwa pelayanan publik adalah wajah dari birokrasi. Sebagai ASN, berorientasi pada pelayanan berarti menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Jadi tujuan dari berorientasi pelayanan ini dalam Latsar yaitu untuk membentuk ASN yang responsif, ramah, cekatan, dan solutif. Dengan sikap ini, setiap pelayanan publik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mutu terbaik tanpa diskriminasi. Setelah mempelajari mengenai berorientasi pelayanan ini, kita semua diharapkan untuk mampu memahami konsep pelayanan publik secara teoritis, menjelaskan panduan perilaku nilai berorientasi pelayanan, mengaktualisasikan nilai ini dalam tugas sehari-hari, dan menganalisis kualitas pelayanan publik dan mengusulkan perbaikannya. Konsep pelayanan publik sendiri pun adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsipnya tersebut meliputi yang pertama yaitu partisipatif, kedua transparan, ketiga responsif, keempat adil, kelima mudah dan murah, keenam efektif dan efisien, ketujuh akuntabel dan berkeadilan. Peran ASN yaitu sebagai pelayan publik adalah harus sesuai dengan nilai berakhlak. Berorientasi pelayanan berarti memberikan layanan terbaik bagi semua masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Ada 3 panduan perilaku utama dalam berorientasi pelayanan, yaitu yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bersikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, dan melakukan perbaikan tiada henti untuk meningkatkan kualitas layanan, sama seperti yang saya telah sampaikan sebelumnya. Adapun tantangan dan solusi yaitu dalam pelayanan publik, yaitu meliputi beberapa, yaitu keterbatasan sumber daya, perubahan kebutuhan masyarakat, dan resistensi terhadap inovasi. Solusinya sendiri adalah inovasi dalam layanan, penguatan kapasitas pegawai, dan evaluasi layanan secara rutin. Dalam praktiknya, nilai orientasi pelayanan ini diwujudkan atau diimplementasikan melalui yang pertama, komunikasi aktif dengan masyarakat untuk memahami kebutuhan, penggunaan teknologi untuk mempercepat proses, evaluasi dan tindak lanjut terhadap kebutuhan masyarakat, serta penghargaan terhadap pegawai berprestasi dalam pelayanan. Berorientasi pelayanan sendiri itu bukan sekedar kewajiban, tapi kehormatan. ASN yang berorientasi pelayanan adalah garda terdepan mewujudkan birokrasi profesional, transparan, dan membanggakan bangsa. Kemudian kita masuk kembali ke materi mengenai akuntabel. Kita akan sedikit membahas lebih dalam, yaitu akuntabel itu adalah kepercayaan publik. Kepercayaan publik adalah modal utama dalam birokrasi. Untuk menjaganya, ASN harus bekerja dengan penuh integritas, dan itu dimulai dengan akuntabilitas. Akuntabel ini kita pelajari yaitu dalam Latsar untuk membentuk karakter ASN yang mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan, tindakan, dan hasil kerja, baik kepada atasan, rekan kerja, maupun masyarakat. Akuntabilitas bukan sekedar kewajiban administratif, tapi cerminan dari profesionalisme dan integritas. Setelah kita mempelajari mengenai akuntabel ini, peserta itu diharapkan untuk mampu memahami yaitu konsep, prinsip akuntabilitas, panduan perilaku, kemudian akuntabilitas dalam setiap tugas, dari perencanaan hingga pelaporan, dan menilai dan mengawasi praktek akuntabilitas di lingkungan kerja untuk mencegah penyimpangan. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan penggunaan sumber daya kepada pihak yang berhak. Dalam birokrasi, akuntabilitas itu ada meliputi berbagai macam. Yang pertama yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas publik. Landasan hukum sendiri dari akuntabilitas yaitu ada di UUD 1945 yang pasti sebagai fondasi kita dalam bernegara. Kemudian ada Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan berbagai macam peraturan pemerintah terkait.
Baik, mungkin sekian terkait pendalaman materi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.